Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan, dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Hari pertama di tahun 2025, pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir, serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering kesini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Iya, nginap ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang Tahun Baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Momen libur Tahun Baru, pemirsa, dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Salah satunya ke Kebun Binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Destinasi wisata yang edukatif ini menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak, mereka menghabiskan momen libur panjang Tahun Baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Libur Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, Malang, Jawa Timur untuk berwisata. Salah satunya di Jatim Park 3. Pengunjung sudah ramai antri, bahkan sebelum jam operasional, berbagai wahana wisata di Jatim Park 3 ini buka. Bahkan sebelum loket dan gerbang masuk dibuka, wisatawan sudah menunggu untuk berwisata bersama keluarga. Hingga siang ini terpantau para pengunjung sudah tersebar di spot-spot wahana di Jatim Park untuk menikmati wisata dengan keluarga. Diketahui wahana Dino Park, Millennial Garden, dan The Legend Star menjadi lokasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Jatim Park.
Momen libur tahun baru 2025 pemirsa, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur tahun baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur tahun baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur tahun baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa. Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, Ayus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Gali, seperti apa situasinya di hari pertama 2025 ini? Ya, selamat sore Nadia. Baik, terima kasih Kongresa. Sore hari ini di momen libur akhir tahun baru 2025 di kawasan Malioboro tampak masih ramai dipadati oleh ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Nah, sore hari ini tempat saya melaporkan cuaca Malioboro ini mulai nampak gerimis ya. Jadi bisa saya perlihatkan, saya himbau bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Malioboro untuk menyiapkan jas hujan ataupun payung ya, karena sore hari ini Malioboro sudah mulai hujan dan diperkirakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat hingga malam hari nanti. Terkait arus lalu lintas di Malioboro nanti juga mulai pukul 6 sore akan diberlakukan atau ditutup hingga pukul 9 malam. Saya himbau bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke sini juga telah mengetahui kantong-kantong parkir yang telah disediakan pemerintah seperti di kantong parkir Abu Bakar Ali, Ngapian, Sriwijari maupun di selatan Pasar Beringharjo. Ya Gali, bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah cuacanya baik-baik saja? Ya, terkait cuaca, sore hari ini kawasan Malioboro sudah tampak hujan gerimis ya. Dan saya perkirakan atau diprediksi itu hingga malam nanti Malioboro akan dilanda hujan sedang hingga lebat. Jadi saya himbau bagi para wisatawan untuk menyiapkan jas hujan ataupun mantel jika akan berkunjung ke Malioboro. Seperti itu. Ini tampak kawasan Malioboro mulai sepi karena para wisatawan mulai tertutup untuk menghindari hujan yang sedang melanda di Malioboro. Seperti itu. Seperti itu nanti ya. Akan kembali ke kotanya masing-masing. Ya, silakan untuk para wisatawan yang akan kembali ke kota masing-masing. Tadi juga laporan dari Humas DKI Kabupaten Yogyakarta, mulai kemarin dan hari ini juga sudah mulai lonjakan kenaikan penumpang yang naik dari stasiun Yogyakarta untuk tujuan ke Jawa Timur seperti Surabaya dan Jakarta. Baik, terima kasih. Dan hingga malam nanti sudah akan terus naik. Pendengar dia. Baik, Gali Wisma, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari kawasan Malioboro DI Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, Gali. Pemirsa, Kota Bandung juga masih menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menghabiskan libur panjang. Di momen libur tahun baru ini, Jalan Asia Afrika dan alun-alun Bandung dipadati ratusan warga. Sementara kemacetan terjadi di area kawasan wisata Lembang. Momen libur panjang perayaan Tahun Baru masih terasa di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga memadati kawasan Jalan Asia Afrika dan alun-alun Bandung.
untuk memanfaatkan momen hari terakhir libur panjang pergantian tahun. Warga bersuah foto di tengah pemandangan sejuk dan asri, serta bersantai dan menikmati suasana bersama keluarga di area rumput sintetis alun-alun. Kedua kawasan wisata ini masih menjadi primadona warga untuk merayakan momen libur panjang. Sementara itu, kemacetan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan yang mayoritas berplat nomor Jabodetabek serta bus pariwisata mendominasi ruas jalan menuju ke kawasan objek wisata Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang dan dari arah Subang menuju Lembang. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya secara situasional. Terpantau dari arus lalu lintas penumpukan dari arah Lembang mengarah Kota Bandung. Jadi kita skala prioritas menarikan dengan sistem CB one way, sepenggal demikian. Penyebab kemacetan memang volume kendaraan saja cukup meningkat, banyak yang berkunjung ke wilayah wisata Lembang. Diprediksi kendaraan wisatawan masih akan memadati kawasan objek wisata Lembang hingga libur tahun baru berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Kawasan Puncak masih menjadi salah satu destinasi wisata warga untuk menghabiskan libur tahun baru. Sementara jalur Puncak Bogor hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terjadi penumpukan atau antrean kendaraan menuju kawasan wisata Puncak. Kendaraan yang melintas masih didominasi dengan kendaraan roda 4. Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara arus balik diperkirakan akan terjadi sore hari dan Kamis esok 2 Januari 2025. Sementara di hari libur tahun baru pemirsa, tol Cikampek Utama terpantau lancar. Tidak ada kemacetan di semua pintu tol. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean panjang kendaraan besar maupun kecil yang berjalan normal menjelang pintu tol. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Hingga pukul 9 pagi hari tercatat 5.344 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah tol Cipali dan Trans Jawa. Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi esok hari. Hari pertama tahun 2025, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang, baik yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta maupun penumpang yang baru tiba di tanah air. Antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah masih terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data terbaru dari KAI Daob 1 Jakarta, hari ini sebanyak 17.843 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski tingkat keberangkatan penumpang masih tinggi, namun sejak kemarin arus balik libur Nataru sudah terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian rekan Hendri Aprila di Gerbang Tol Cikampek Utama, dan rekan Esra Ambarita di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana suasana di sana di hari pertama 2025 ini?
Baik Valeri dan juga pemirsa, suasana di stasiun Pasar Senen sore ini cukup ramai meskipun tidak padat. Bisa dilihat di belakang saya masih banyak yang akan melakukan perjalanan, namun kalau hari ini sudah memasuki masa arus balik liburan ya Natal dan Tahun Baru, di mana hari ini akan ada 36.930 penumpang total dari penumpang yang melakukan perjalanan dari berbagai kota ke Jakarta, yakni ke stasiun Pasar Senen dan juga ke stasiun lain di Daup 1 Jakarta. Kemudian kalau dari angka tersebut 36.900 ini masih lebih sedikit dari pada esok hari tanggal 2 Januari 2025 ini mencapai 39.000 penumpang yang akan datang dari berbagai kota atau wilayah. Dan kalau kita bisa akumulasikan dibandingkan dengan pada akhir tahun 2024, ini puncaknya pada tanggal 29 Desember 2024 ini mencapai 43.000. Namun hingga kini masih terus meningkat dan puncaknya pada esok hari tanggal 2 akan ada 39.000 penumpang yang datang. Sementara itu dari PT KAI sendiri menawarkan diskon atau promo diskon sebesar 10% kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 2025 untuk 50 kereta api, dan ini masih diperjualbelikan dengan masa atau periode perjalanan tanggal 1 Januari atau hari ini hingga 5 Januari 2025. Dan untuk kapasitas tempat duduk dari semua atau dari seluruh hari di periode libur Natal dan Tahun Baru, yakni sampai tanggal 5 Januari nanti, dari 822.000 tempat duduk yang disediakan ini sudah terjual sekitar 71% dan masih tersisa 28% yang masih diperjualbelikan dan juga bisa dibeli oleh masyarakat yang masih ingin melakukan perjalanan. Sementara itu Valeri. Baik, dari stasiun Pasar Senen Jakarta kita menuju ke rekan Hendri Aprila di gerbang tol Cikampek Utama. Hendri, kapan arus balik liburan ini diperkirakan akan terjadi di gerbang tol Cikatama? Valeri, selamat sore. Kalau untuk update terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini memang sempat belum terjadi adanya kepadatan kendaraan. Namun tadi sempat terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian kalau informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga kemudian dari pihak kepolisian akan diprediksi untuk puncak arus balik libur periode Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 akan diprediksi pada 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2025. Kemudian kalau untuk informasi yang kami terima, data kendaraan yang masuk di gerbang tol Cikampek Utama atau kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Jakarta menuju ke Palimanan tercatat mencapai 17.583 kendaraan. Kemudian kalau untuk kendaraan yang berasal dari Palimanan menuju ke Jakarta ini tercatat mencapai 18.575 kendaraan. Berbanding dengan tadi pagi, memang kendaraan yang masuk dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini cukup meningkat dibandingkan dengan tadi pagi. Kemudian kalau untuk sesinya ini dibagi dengan 3 sesi maksud kami, yang dimana pada pagi hari di sesi pertama pada pukul 6 sampai dengan pukul 2 siang hari tercatat mencapai 12.258 dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Kemudian sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini tercatat mencapai 8.135 kendaraan. Kemudian kalau untuk di sesi 2 di pukul 4 maksud kami di pukul 2 siang hari sampai dengan pukul 9 nantinya akan diupdate, tercatat dari Jakarta menuju ke Palimanan mencapai 5.325 kendaraan dan dari Palimanan ke Jakarta mencapai 10.000 kendaraan. Tentunya ada pun himbauan dari pihak Jasa Marga terutama untuk para pengendara tetap berhati-hati karena mengingat untuk cuaca saat ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sedang turun hujan dan tentunya tetap berhati-hati dan memastikan gerbang tol saldo tol Anda tercukupi. Sementara Valeri. Baik, dari gerbang tol Cikampek Utama selanjutnya kita menuju ke Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Esra, bagaimana dengan suasana di sana arus lalu lintas kendaraan?
Ya, selamat sore Farali dan juga pemirsa. Baru saja Satlantas Polres Bogor menyediakan atau menarik rekayasa lalu lintas yang tadinya sistem satu arah ataupun one way ini menjadi normal kembali. Nah, ini imbasnya atau dampaknya adalah kita lihat perjalanan yang mengarah dari arah Jakarta ke arah puncak ini mengalami ketersendatan atau ini mengalami antrean yang cukup mengular kalau kami perhatikan sejak ditiadakannya dari rekayasa lalu lintas ini. Sementara yang masih ke arah Jakarta ini masih terbilang ramai lancar, dan kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya ini ada ketersendatan ini dikarenakan tidak hanya karena geliat masyarakat yang hendak melakukan wisata, namun ini adalah adanya dari penyempitan jalur dari 4 jalur menjadi 2 jalur, kemudian ada pertigaan yang mengharuskan ada beberapa kendaraan yang terlebih dahulu harus masuk kemudian juga harus melintas yang ke arah Cisarua maupun yang ke arah puncak. Kendati demikian, untuk terus mengurai kemacetan ini dari Satlantas Bogor ini telah menerjunkan beberapa personil untuk terus mengarahkan para pengendara maupun masyarakat yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Karena juga sebaliknya dari arah Ciawi juga yang mengarah ke puncak, karena sekali lagi kami pantau juga tadi bahwa ada kerap kali masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan rambu-rambu lalu lintas, sehingga ini menjadi salah satu faktor mengapa adanya kerap ketersendatan di tempat saya mengabarkan ini. Kemudian dari informasi yang kami terima dari Satlantas Bogor ini mencatat sekitar ada 15.000 kendaraan yang naik atau yang menuju ke arah Bogor maupun yang ke arah puncak untuk melakukan perjalanan terkhusus untuk perjalanan wisata. Nah, angka ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan karena ini masih dalam suasana tahun baru di 1 Januari 2025. Nah, dari pihak Satlantas Bogor terus mengimbau, mengingat situasi cuaca yang tidak menentu di daerah Bogor ini, diharapkan agar terus berhati-hati di jalan, kemudian menjaga kesehatan dan memastikan kendaraan dalam keadaan prima. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen dan rekan Hendri Aprila di kawasan Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore. Pemirsa, libur tahun baru, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Jawa Barat mengalami kemacetan. Polisi menerapkan sistem one way untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Seperti inilah kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan wisatawan dari luar kota mendominasi ruas jalan tersebut selama masa libur tahun baru. Mereka datang ke Lembang untuk berlibur di kawasan objek wisata Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Skema one way dilakukan untuk mengurai kemacetan dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya. Jalur Lembang yang mengarah kota Bandung terpantau dari arus lalu lintas penumpukan dari arah Lembang mengarah kota Bandung. Jadi kita skala prioritas menarikan dengan sistem CB one way sepenggal, demikian Pak. Ini sudah berapa kali Pak? Kita tadi sudah melakukan yang dari arah kota Bandung mengarah kota Lembang 5 kali, yang dari arah Lembang mengarah kota Bandung kita sudah penyebab kemacetan. Memang volume kendaraan saja cukup meningkat, banyak yang berkunjung ke wilayah wisata Lembang. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga masa libur tahun baru berakhir. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. 3 kios di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari kios yang ditinggal pemilik pergi liburan tahun baru. Asap tebal disertai kobaran api terlihat dari sebuah kios fotokopi yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke kios lainnya. Api pertama kali terlihat dari kios fotokopi yang tutup karena tengah ditinggal pulang kampung libur tahun baru.
Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari ruko tersebut. Iya, saya dapat laporan sekitar jam 1:20 ya bahwa ada kebakaran yang lokasinya di RT 7 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya, saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah tidak ada kenaikan PPN, tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Diketahui pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ini. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz kembali menjadi sorotan. Usai vonis ringan yang dikecam banyak pihak, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran, alias iuran BPJS Kesehatan mereka dibayarkan Pemprov Jakarta. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada JKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya JKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu.
kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Ibu silakan, 5 abad. Sekali lagi, 5 abad. 1, 2, 3. Menyongsong. Momen langka ini terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan Malam Tahun Baru 2025. Acara yang digelar di Balai Kota ini diisi berbagai kegiatan. Salah satunya pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang berisi tulisan harapan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian tahun baru 2025 di Balai Kota. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia OCCRP. Sementara itu Jokowi menanggapi santai hal tersebut karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, itu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya, sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Riset Pasar dan Konsultasi Global atau Ipsos melakukan survei terhadap profesi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Hasilnya beberapa profesi mulai dari politisi hingga jurnalis tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan berikut kami akan tampilkan datanya untuk Anda pemirsa.
Pemirsa, profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia, politisi menempati urutan pertama, yaitu sebagai profesi yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 45%. Sementara itu di peringkat kedua ditempati oleh profesi anggota kabinet atau menteri yang sama-sama mendapatkan persentase yaitu sebanyak 41%. Kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, pemirsa. Profesi berikutnya yang paling tidak dipercaya adalah polisi dengan persentase 41%. Sementara itu profesi influencer ini di media sosial secara mengejutkan juga menjadi profesi yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 25%. Dan di posisi berikutnya, pemirsa, ini diisi oleh profesi ASN atau pegawai pemerintah, PNS, dan juga pengacara yang sama-sama mendapatkan ketidakpercayaan publik sebanyak 24%. Selanjutnya, profesi yang paling tidak dipercaya berikutnya adalah hakim dengan perolehan 23%. Selanjutnya, jurnalis, yaitu dengan persentase atau perolehan 15%. Dan itulah beberapa profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia hasil survei Ipsos yang dilakukan di 32 negara, termasuk di Indonesia. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun dihimbau untuk tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, libur tahun baru dimanfaatkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu Malang, Jawa Timur untuk berwisata. Salah satunya adalah ke Jatim Park 3. Pengunjung sudah ramai antre, bahkan sebelum jam operasional berbagai wahana wisata di Jatim Park 3 ini buka. Bahkan sebelum loket dan gerbang masuk dibuka, wisatawan sudah menunggu untuk berwisata bersama keluarga. Hingga siang ini terpantau para pengunjung sudah tersebar di spot-spot wahana di Jatim Park untuk menikmati wisata bersama keluarga. Diketahui wahana Dino Park, Millennial Garden, dan The Legend Star menjadi lokasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Jatim Park. Dari Malang kita bergeser ke Malioboro, Yogyakarta, pemirsa. Momen libur tahun baru 2025, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur tahun baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur tahun baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur tahun baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa.
Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung juga masih menjadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan libur panjang. Di momen libur tahun baru ini, Jalan Asia Afrika dan alun-alun Bandung dipadati ratusan warga, sementara kemacetan terjadi di area kawasan wisata Lembang. Momen libur panjang perayaan Tahun Baru masih terasa di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga memadati kawasan Jalan Asia Afrika dan alun-alun Bandung untuk memanfaatkan momen hari terakhir libur panjang pergantian tahun. Warga bersuah foto di tengah pemandangan sejuk dan asri, serta bersantai dan menikmati suasana bersama keluarga di area rumput sintetis alun-alun. Kedua kawasan wisata ini masih menjadi primadona warga untuk merayakan momen libur panjang. Sementara itu, kemacetan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan yang mayoritas berplat nomor Jabodetabek serta bus pariwisata mendominasi ruas jalan menuju ke kawasan objek wisata Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang dan dari arah Subang menuju Lembang. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya secara situasional. Terpantau dari arus lalu lintas penumpukan dari arah Lembang mengarah Kota Bandung. Jadi kita skala prioritas menarikan dengan sistem CB one way sepenggal demikian. Penyebab kemacetan memang volume kendaraan saja cukup meningkat, banyak yang berkunjung ke wilayah wisata Lembang. Diprediksi kendaraan wisatawan masih akan memadati kawasan objek wisata Lembang hingga libur tahun baru berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak masih menjadi salah satu destinasi wisata warga untuk menghabiskan libur tahun baru. Sementara jalur Puncak Bogor hari ini terpantau padat. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Terjadi penumpukan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak. Kendaraan yang melintas masih didominasi dengan kendaraan roda 4. Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara arus balik diperkirakan akan terjadi sore hari dan Kamis esok pada 2 Januari 2025. Ada yang belum naik, kita melakukan sebelokalan. Pemirsa, pada hari pertama tahun 2025, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang, baik yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ataupun penumpang yang baru tiba di Jakarta. Antrean penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah masih terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data terbaru dari KAI Daob 1 Jakarta, hari ini sebanyak 17.843 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski tingkat keberangkatan penumpang masih tinggi, namun sejak kemarin arus balik libur Nataru sudah terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. Beralih ke informasi lain, pemirsa, PT MNC Land Tbk bersama MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ratusan warga sangat antusias mengikuti sejumlah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis berpengalaman. Ratusan warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong,
Kabupaten Bogor sangat antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bekerja sama dengan PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli. Sejumlah pemeriksaan medis mulai dari tensi darah, gula darah, dan asam urat dijalani para warga. Mereka mengaku senang lantaran dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan mereka. Di sini alhamdulillah ya, hari ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk warga ya. Untuk yang kurang mampu juga ini sangat berguna sekali ya. Dalam kegiatan ini, MNC Land bersama MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Harapan saya ke depan dengan adanya pengobatan gratis ini, pertama manfaat buat masyarakat, keduanya mudah-mudahan konsistensinya saya harap seperti itu. Terima kasih kepada MNC Lido yang telah membantu kesehatan gratis di RW 04 Desa Serogo ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari pimpinan MMC Group. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan yang pertama kali dilakukan untuk warga Kecamatan Cigombong. Bersama PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli, KEK MNC Lido City konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar KEK MNC Lido City. Dari Jawa Barat, Naura Syafika, Laksana iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambangi perayaan pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Kehadiran Presiden Republik Indonesia ini juga mencuri perhatian karena adanya sosok putri Presiden kedua Indonesia, Titik Soeharto. Malam pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta berlangsung dengan meriah. Selain adanya berbagai penampilan spektakuler, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menarik perhatian masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat, Prabowo hadir pada detik-detik pergantian tahun dengan mengenakan batik berlengan panjang. Menyapa masyarakat saat menuju panggung, Prabowo juga terlihat didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo. Selain itu juga terlihat mendampingi Prabowo di Bundaran HI putri kedua Presiden Republik Indonesia, Titik Soeharto. Dengan mengenakan pakaian model baju kurung yang dipadukan dengan kain batik, Titi memberikan salam kepada masyarakat. Prabowo, Didit, dan Titik terlihat akrab di mana ketiganya merayakan tahun baru bersama di Bundaran HI. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca perayaan pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta Pusat, sisa-sisa sampah berserakan di jalanan. Ribuan petugas pun dikerahkan untuk membersihkan sampah. Malam pergantian tahun baru menyisakan banyak sampah di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sebanyak 3.900 petugas kebersihan dari lingkungan hidup dan PPSU dikerahkan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Tak hanya itu, untuk memudahkan proses pembersihan, petugas juga mengerahkan 30 mobil lintas, 70 truk sampah, serta 200 tong sampah. Untuk malam ini kami mengerahkan tidak kurang dari 3.900 petugas kebersihan. Kemudian kami juga mengerahkan lebih kurang ada 70 truk sampah, kemudian ada 30 mobil lintas, kemudian ada 53 truk picker, dan kami juga tadi sudah menyebarkan lebih dari 200 tong-tong sampah dustbin di panjang Sudirman Tamrin ini. Ribuan petugas kebersihan telah membersihkan seluruh area pada dini hari. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Perayaan pergantian tahun disambut dengan sukacita di berbagai daerah. Meski di tengah hujan, warga tetap antusias menyaksikan pesta kembang api. Perayaan malam pergantian tahun baru di Kota Bandung ditutup dengan pesta kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika.
Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Meski arus lalu lintas sempat macet total, namun warga tetap antusias menyaksikan pesta kembang api. Sementara itu, kembang api diiringi suara trompet berlangsung meriah di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Meski sempat diguyur hujan dan pemerintah meniadakan panggung hiburan, namun tak menyurutkan antusias ribuan wisatawan untuk memeriahkan malam tahun baru di kawasan titik 0 km. Malam pergantian tahun baru di Kota Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung meriah dengan pertunjukan pesta kembang api yang dipusatkan di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun dan Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Meski sempat diguyur hujan, suasana pesta kembang api berlangsung meriah dengan sejumlah hiburan selama acara malam pergantian tahun baru. Sementara itu, menyambut malam pergantian tahun baru, puluhan ribu warga menyaksikan pesta kembang api di Bundaran Talawang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga antusias menyambut tahun baru 2025 dengan dimeriahkan penampilan sejumlah artis dari ibu kota. Tim Liputan, iNews melaporkan.